Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang pengolahan rumput laut di Kabupaten Pinrang terbakar. Kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memicu kebakaran lahan yang kerap berulang kali terjadi. Hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlangsung meriah di Kota Makassar. Upacara dan lomba merias wajah. Hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlangsung meriah di Kota Makassar. Selain upacara, digelar juga lomba merias wajah istri yang diikuti puluhan pasangan pegawai. Tetap yang melakukan make up itu adalah bapak-bapak. Puluhan bapak-bapak ini sedang serius merias wajah sang istri untuk memenangkan lomba merias. Ya, kemeriahan ini juga mengundang tawa para penonton. Peserta lomba adalah pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan, juga sejumlah pelaku UMKM. Kegiatan ini salah satu kemeriahan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menginjak tahun ke-78. Sebelumnya, acara perayaan dimulai dengan upacara pengibaran bendera diikuti ratusan pegawai di lapangan kantor wilayah Kemenhumkam Sulawesi Selatan di Jalan Rutan Makassar pada Senin pagi kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan membacakan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertemakan Kemenkumham semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Hubungan kekeluargaan sangat menentukan produktivitas kita untuk melayani publik. Harapan kita dengan kegiatan ini keterlibatan keluarga itu di dalam mendukung suami maupun suami mendukung istri untuk mencapai sebuah produktivitas untuk pelayanan publik. Kita harapkan dari keluarga yang benar-benar sakinah di rumahnya supaya fokus suami istrinya memberangkatkan untuk bekerja di dalam rangka pelayanan publik itu. Dalam kegiatan pidato upacara, semua pegawai Kemenkumham juga diingatkan bahwa di tahun politik, pegawai Kemenkumham menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-78 digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Sini bapaknya punya bakat. Sebanyak 6.500 lebih warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan dari kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Dari ribuan warga binaan, 32 orang dinyatakan langsung bebas. Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada 4 orang perwakilan warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar. Pemberian remisi dilakukan usai pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang berlangsung di halaman kantor Lapas Kelas 1 Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Remisi atau pengurangan masa pidana umum diberikan kepada 6.500 lebih warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Dengan 32 diantaranya mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Bagaimana jumlah narapidana yang ada di Sulawesi Selatan sekitar 11.103 orang. Yang mendapatkan remisi itu ada sekitar 6.000 sekian. Selebihnya belum mendapatkan. Ini berkaitan dengan jumlah, katakan sudah berapa lama di lapas yang mungkin belum memenuhi syarat substantif dan administratif. Tapi saya pikir dari sudut kuantitas, saya pikir itu sudah, menurut saya sudah secara statistiknya itu sudah benar sekitar.
Pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat memotivasi seluruh warga binaan di Lapas Sulawesi Selatan yang kini berjumlah 11.000 lebih agar bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan, menyadari kesalahan sendiri, memperbaiki diri dan berkelakuan baik sehingga mempercepat reintegrasinya ke masyarakat. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi di Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berlangsung meriah dan hikmat. Termasuk acara bernostalgia perjuangan para pahlawan dengan mengendarai sepeda ontel. Berikut liputan selengkapnya. Inspektur upacara dan seluruh anggota musyawarah pimpinan kecamatan berkeliling menggunakan sepeda ontel saat pemeriksaan pasukan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus lalu. Pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ini dipusatkan di Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah basis perjuangan para pahlawan di Kabupaten Pinrang di masa penjajahan. Sepeda ontel sengaja digunakan sebagai nostalgia perjuangan para pahlawan di masa melawan penjajahan. Nostalgia ini diharapkan dapat membangkitkan jiwa nasionalisme. Mana kita ketahui bahwa sepeda ontel adalah transportasi yang terdahulu digunakan atau dimanfaatkan oleh para pejuang kita, di mana transportasi ini sangat-sangat penuh dengan arti sejarah yang mesti kita tidak lupakan. Nah ini kan Kabalangan salah satu basis perjuangan pejuang dulu Pak. Itu makanya diadakan di sini Pak ya. Terkait dengan itu, maka itu kami putuskan dengan memusatkan kegiatan 17 ini di Desa Kabalangan. Para petugas upacara dan kepala desa serta lurah juga mengendarai sepeda ontel menuju lapangan dan menuju lokasi Taman Makam Pahlawan Bitung untuk melakukan tabur bunga. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, warga di Kabupaten Sinjai dan Luwu Utara menggelar pertandingan sepak bola dengan mengenakan daster. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya selengkapnya. Sekelompok pemuda di Dusun Talibungi, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, punya cara unik merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Mereka menggelar pertandingan sepak bola, namun seluruh peserta tidak menggunakan pakaian olahraga, melainkan wajib pakai daster. Meski menggunakan pakaian khas emak-emak, para peserta tetap tampil ngotot untuk menjebol gawang lawan. Pertandingan sepak bola ini pun mengundang gelak tawa penonton dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Antusias semua di dalam kegiatan. Ini apa saja pekerjaan orang tua sini ya, pemuda sendiri Pak, dalam menyambut UTR? Inisiatif dari pemuda. Oh, inisiatif dari pemuda di. Aksi keseruan sepak bola pakai daster juga dilakukan warga di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Kamis pekan lalu. Tapi yang sekarang pemainnya beneran ibu-ibu yang pakai daster. Lucunya, para ibu-ibu ini bahkan tak mengindahkan suara peluit handsball dari wasit. Sejumlah penonton bahkan masuk ke lapangan hingga membuat pemain dan penonton sulit dibedakan. Apa? Ya, juara satu. Yang penting dapat juara. Targetnya juara satu. Yang penting dapat juara. Juara satu harus menang. Selain ingin memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta keakraban warga. Andi Muhammad Sardi dan Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Luwu Utara. Ragam kemeriahan dalam perayaan kemerdekaan Indonesia di Pinrang berlangsung meriah. Mulai dari membuat lomba nasi goreng merah putih hingga lomba gebuk bantal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lomba nasi goreng merah putih
Ya, lomba ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di lingkungan Kajau, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Kriteria penilaian Dewan Juri meliputi cita rasa dari nasi goreng, ketepatan porsi, dengan keseimbangan nutrisi, serta cara penyajian nasi goreng. Tujuannya untuk memotivasi ibu-ibu dalam memberikan nutrisi yang seimbang kepada putra-putrinya, sekaligus untuk menanamkan jiwa kebersamaan dan gotong royong warga. Bagi pemenang lomba nasi goreng, panitia menyiapkan perabotan alat dapur sebagai hadiah. Kegiatan kebersamaan masyarakat tidak berhenti sampai di sini saja. Ini secara kontinu tetap selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memupuk jiwa kegotong royongan dari masyarakat. Juri nasi goreng juga ya? Alhamdulillah tadi didaulat selaku juri, ya mudah-mudahan hasilnya tidak begitu mengecewakan dan mudah-mudahan siapapun yang juaranya tentunya akan memupuk kebersamaan daripada masyarakat. Keseruan juga tampak di warga Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawito. Di lokasi ini, lomba dimeriahkan dengan emak-emak yang saling gebuk bantal untuk menjatuhkan lawannya ke saluran irigasi Langga yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan lomba. Kemerdekaan Indonesia Pak, 12 Agustus, dan ini sudah turun-temurun kita. Oh, sudah sering setiap tahun Pak? Iya, insyaallah. Tadi lomba apa yang dipertandingkan Pak? Renang, bantal, dan tarik tamban. Kita akan mengadakan hal-hal acara yang bagaimana bisa membuat masyarakat yang menyenangkan begitu Pak. Ya. Ini pesertanya dari mana saja Pak? Ya warga sini saja Pak, dan warga ada yang misalkan ada yang minat ya sebelah sungai, kita yang namanya begini Pak, silaturahminya itu ya bagaimana bisa bagus nih. Ya. Jadi kita Selain lomba gebuk bantal, juga digelar lomba berenang kayak bebas sejauh 100 meter di tengah derasnya arus irigasi. Serunya perlombaan ini tentunya sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.